Malam itu, sebuah markas militer berubah menjadi lautan darah. Puluhan prajurit Kopassus tewas mengenaskan. Dan pelakunya, hanyalah seorang kakek tua. Namanya Karyo, seorang ayah yang kehilangan anaknya karena kebengisan penguasa. Ia datang bukan sekadar untuk membalas dendam, tapi untuk menghabisi sang jenderal yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi dia bukan manusia biasa, dia adalah rawa rontek. Tak bisa mati, tak bisa dihancurkan, hanya ada satu jalan baginya, dendam atau kehampaan. Dendam telah selesai, tapi keabadian adalah kutukan terbesarnya. Inilah kisah, dendam rawa rontek. Langit malam tampak kelam, seolah ikut berduka atas amarah seorang pria tua yang berjalan terlatih namun penuh keyakinan. Namanya Karyo, lelaki renta yang usianya lebih dari 100 tahun. Tubuhnya boleh rapuh, tapi hatinya membara oleh dendam yang tak pernah padam. Anak satu-satunya, Ragil, seorang pemuda baik dan jujur, telah mati di tangan seorang jenderal Kopassus. Dituduh sebagai pengkhianat negara, Ragil dieksekusi tanpa pengadilan, tanpa bukti, hanya karena menjadi duri dalam rencana busuk para penguasa. Karyo menyaksikan sendiri tubuh anaknya dihujani peluru, ditinggalkan begitu saja di tanah berlumpur seperti sampah tak berharga. Tangisnya tertahan, hatinya teriris, tapi saat itu ia bersumpah, darah harus dibalas dengan darah. Ilmu rawa rontek yang diwarisinya dari leluhur membuatnya kebal terhadap kematian. Tak peduli tubuhnya ditembus peluru atau terpenggal pedang, ia akan tetap hidup selama dendamnya belum terpenuhi. Kini, setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri, malam ini adalah malam pembalasan. Karyo menatap dingin ke arah markas Kopassus yang berdiri megah di kejauhan, tempat di mana Jenderal Harsono berada. Dengan langkah tegap, ia bergerak menuju sarang musuh, siap menebar kematian. Markas Kopassus berdiri gagah di tengah kegelapan malam, dikelilingi pagar tinggi dan kawat berduri. Di pos penjagaan, dua prajurit berjaga dengan senjata siap di tangan. Mereka tak sadar, seorang pria tua telah berdiri di kejauhan, mengamati mereka dengan mata penuh kebencian. Tanpa suara, Karyo melangkah maju. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar, seperti bayangan yang bergerak di antara kabut. Salah satu prajurit mendongak, merasa ada yang aneh. "Hei, kau dengar sesuatu?" tanyanya pada rekannya. Yang ditanya menggeleng, tapi sebelum sempat berbicara, sosok Karyo sudah ada di belakang mereka. Dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram kepala prajurit pertama dan memutarnya seketika. Bunyi, krakk, terdengar, disusul tubuh yang jatuh lemas ke tanah. Prajurit kedua terkejut, berusaha mengangkat senapan, tapi terlalu lambat. Karyo menancapkan jari-jarinya ke leher pria itu, merobek tenggorokannya dalam sekejap. Darah menyembur, membasahi seragam dan tanah di bawahnya. Markas masih dalam keadaan tenang. Para prajurit lain tak sadar bahwa dua rekan mereka telah tumbang dalam hitungan detik. Karyo melangkah melewati gerbang yang kini tak lagi dijaga, memasuki halaman markas dengan keheningan yang mengerikan. Malam ini bukan sekadar penyusupan, ini adalah awal dari pembantaian. Di tengah kegelapan malam, suara sesuatu jatuh ke tanah terdengar sayup. Mayat dua prajurit yang berjaga tergeletak tanpa nyawa, darah mereka meresap ke tanah berbatu. Namun, keberadaan Karyo tak selamanya tersembunyi. Seorang prajurit yang sedang berpatroli melihat bayangan tubuh renta itu berdiri di bawah lampu temaram dekat pos penjagaan. Ia segera mengangkat senapan dan berteriak, "Penyusup!" Dalam hitungan detik, sirene bahaya meraung di seluruh markas. Lampu-lampu sorot dinyalakan, menerangi lapangan yang kini mulai dipenuhi prajurit bersenjata lengkap. Langkah kaki mereka tergesa, membentuk formasi tempur untuk menangkap atau membunuh siapapun yang telah menerobos pertahanan mereka. Namun, saat mereka tiba di gerbang, mereka hanya menemukan dua jasad rekannya yang terkapar. Tak ada tanda-tanda penyusup. Dia tidak mungkin menghilang begitu saja, gumam salah satu prajurit. Matanya menyapu sekeliling, mencari pergerakan sekecil apapun. Hening, hanya desiran angin yang terdengar. Namun, tiba-tiba, jeritan memilukan terdengar dari arah belakang. Semua menoleh. Salah satu rekan mereka telah tersungkur, lehernya patah dengan posisi kepala menengok ke belakang secara tidak wajar. Bayangan hitam itu kini berdiri di tengah-tengah mereka. Karyo sudah ada di sana, tanpa seorang pun menyadari kapan ia berpindah tempat. Seketika, ketakutan merayapi para prajurit yang kini menyadari mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Puluhan prajurit Kopassus segera bereaksi, menodongkan senjata ke arah Karyo.
Jangan bergerak, teriak salah satu dari mereka. Namun, Karyo hanya tersenyum tipis, seakan mengejek mereka. Salah satu prajurit menarik pelatuk. Dor, 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 peluru menembus dada Karyo, bahkan satu peluru menghantam kepalanya hingga berceceran darah. Tubuh tua itu terhuyung dan jatuh tersungkur. Sejenak, suasana hening. Para prajurit menatap mayat itu dengan penuh kewaspadaan. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Luka-luka di tubuh Karyo mulai menutup, darah yang mengalir perlahan terserap kembali ke dalam dagingnya, dan dalam hitungan detik, pria tua itu bangkit seperti tak terjadi apa-apa. Ia masih hidup, mustahil, seru salah satu prajurit dengan suara bergetar. Beberapa yang lain mundur selangkah, ketakutan menjalar di wajah mereka. Namun, Karyo tak memberi mereka waktu untuk berpikir. Dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk usianya, ia melesat ke arah prajurit terdekat, menebas lehernya dengan tangan kosong. Kepala itu terpelanting ke udara sebelum jatuh berguling di tanah. Kekacauan pun meledak. Prajurit-prajurit lainnya menembaki Karyo bertubi-tubi, tapi tubuhnya terus bangkit setiap kali roboh. Mereka mulai menyadari satu hal, lawan mereka bukan manusia. Dengan satu hentakan kaki, Karyo melompat ke tengah-tengah mereka, mencengkeram kepala seorang prajurit dan menghancurkannya dengan satu genggaman. Darah berceceran, tubuh tanpa kepala itu jatuh berlutut sebelum ambruk ke tanah. Satu persatu, pasukan elit Kopassus tumbang tanpa perlawanan berarti. Jeritan mereka terdengar di seluruh penjuru markas, memicu ketakutan di hati mereka yang masih hidup. Karyo terus bergerak, tubuhnya dipenuhi darah musuh yang ia habisi tanpa ampun. Dendamnya belum selesai, masih ada satu orang yang harus ia temui. Jenderal Harsono. Di lantai tertinggi markas, Jenderal Harsono duduk dengan tenang di dalam kantornya yang luas. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang masih mengepul, sementara matanya menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut markas. Ia melihat tubuh-tubuh prajuritnya bergelimpangan, darah membanjiri koridor dan halaman. Semua itu dilakukan oleh satu orang, seorang kakek tua yang seharusnya sudah mati berkali-kali. Harsono menghela napas pelan, meletakkan cangkir kopinya. Jadi, akhirnya kau datang juga, Karyo, gumamnya. Ia sudah menduga bahwa suatu hari pria itu akan kembali, meski ia tak pernah menyangka dengan cara seperti ini. Bertahun-tahun lalu, ia sendiri yang memerintahkan eksekusi ragil, anak semata wayang Karyo. Pemuda itu dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara, seseorang yang mengetahui terlalu banyak rahasia. Kini, Harsono sadar bahwa kesalahannya bukan hanya membunuh ragil, tapi membiarkan ayahnya tetap hidup. Suara dentuman keras menggema dari luar ruangan. Pintu baja yang berat itu terguncang hebat, seperti ada kekuatan besar yang menghantamnya. Harsono berdiri, tangannya meraih pistol di meja. Ia menatap pintu dengan waspada. Dum, dum, dum. 3 hantaman lagi, dan pintu itu akhirnya terlepas dari engselnya, terlempar ke dalam ruangan. Di balik debu yang beterbangan, sosok Karyo muncul, tubuhnya berlumuran darah, sebagian miliknya, sebagian milik puluhan prajurit yang telah ia habisi. Sorot matanya penuh kebencian, penuh dendam yang telah lama tertanam. Harsono, suara Karyo terdengar dalam, dingin seperti malam kematian. Hari ini kau akan mati. Harsono tidak gentar, ia adalah jenderal yang telah bertahun-tahun berada di medan tempur. Ia mengangkat pistolnya dan menembak tanpa ragu. 3 peluru menghantam dada Karyo, membuat tubuh renta itu terdorong ke belakang. Namun, dalam sekejap, luka-luka itu menutup kembali. Karyo tetap berdiri, menatap Harsono dengan seringai mengerikan. Kau tidak bisa membunuhku, Jenderal. Karyo melangkah maju perlahan. Harsono menyadari bahwa senjatanya sia-sia. Dengan gerakan cepat, ia melempar pistol dan mencabut golok panjang yang tergantung di dinding. Kalau begitu, aku akan mencincangmu hingga kau tak bisa bangkit lagi. Teriaknya, dengan kecepatan luar biasa, Harsono menebaskan goloknya ke leher Karyo. Darah menyembur, kepala pria tua itu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Harsono terengah-engah, tangannya masih menggenggam erat gagang golok yang berlumuran darah. Ia menatap kepala yang tergeletak di lantai dengan penuh kemenangan. Namun, senyum di wajahnya hanya bertahan beberapa detik. Kepala itu tiba-tiba bergerak, matanya terbuka, dan dalam sekejap, tubuh Karyo bergetar. Daging dan tulang menyatu kembali, menghubungkan kepala dengan tubuhnya seolah tak pernah terpisah. Harsono membeku. Tidak,
Ini mustahil. Karyo tersenyum dingin. Kau pikir aku datang tanpa persiapan? Aku adalah rawa rontek, aku tidak bisa mati sebelum dendamku terbalas. Dalam satu gerakan cepat, Karyo meraih tangan Harsono dan menghancurkan tulangnya dengan sekali genggaman. Jeritan jenderal menggema di seluruh ruangan. Goloknya jatuh ke lantai, sementara Karyo mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Kau membunuh anakku tanpa belas kasihan, sekarang kau akan merasakan penderitaan yang sama, bisik Karyo tepat di telinga Harsono. Dengan satu gerakan kejam, Karyo menembus dada Harsono dengan tangannya yang kurus namun penuh tenaga. Ia mencengkeram jantung sang jenderal, meremasnya perlahan. Harsono menggeliat kesakitan, napasnya tersengal. Darah segar mengalir dari mulutnya. Ia ingin berteriak, tapi suara tak lagi keluar. Dengan tatapan penuh kemenangan, Karyo mencabut jantung itu dari dada Harsono. Sang jenderal hanya bisa menatap organ tubuhnya sendiri yang kini berdenyut di tangan musuhnya. Lalu, tubuhnya jatuh ke lantai, mati tanpa sempat berkata apa-apa. Karyo menatap mayat itu dengan puas. Dendamnya telah tuntas, namun, hatinya tetap kosong. Tak ada kemenangan dalam balas dendam. Hanya kehampaan yang tersisa. Karyo berdiri di tengah ruangan yang kini dipenuhi darah. Tubuh Jenderal Harsono tergeletak tak bernyawa, dengan lubang menganga di dadanya. Jantung yang baru saja ia cabut masih berdenyut di tangannya sebelum akhirnya ia buang ke lantai. Tak ada yang tersisa dari sosok yang dulu begitu berkuasa. Seseorang yang mengira dirinya tak tersentuh hukum kini mati dengan cara paling brutal. Di luar ruangan, markas Kopassus telah berubah menjadi lautan mayat. Tubuh-tubuh berseragam loreng berserakan di lorong-lorong, di halaman, bahkan di dalam pos penjagaan. Jeritan terakhir mereka masih terngiang di udara, menyisakan ketakutan yang tak terkatakan. Tak ada yang bisa menghentikan Karyo malam ini. Ia telah menjadi hantu pembalasan. Namun, Karyo tahu bahwa waktu untuk pergi semakin dekat. Alarm masih meraung di kejauhan, dan meskipun sebagian besar prajurit sudah mati, bala bantuan pasti akan datang. Ia melangkah melewati lorong panjang dengan langkah tenang, meninggalkan jejak darah di setiap pijakannya. Tak ada yang menghalanginya lagi. Saat ia mencapai gerbang, ia menoleh sekali lagi ke arah markas yang kini tak lebih dari kuburan massal. Misi telah selesai, dendam telah terbalas. Tapi mengapa hatinya tetap kosong? Tanpa berkata apa-apa, Karyo melangkah pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Pagi harinya, berita tentang tragedi di markas Kopassus memenuhi berbagai media. Pemerintah dengan cepat menutup-nutupi kejadian itu. Laporan resmi menyebutnya sebagai serangan teroris yang belum teridentifikasi. Namun, di antara para pejabat tinggi, desas-desus tentang seorang pria tua yang tak bisa mati mulai menyebar. Beberapa petugas forensik yang dikirim ke lokasi dibuat bingung oleh kondisi mayat-mayat yang ditemukan. Sebagian besar tewas dengan cara yang tak masuk akal, leher terpuntir hingga patah, dada yang terkoyak dengan tangan kosong, dan beberapa mayat yang seolah kehilangan darah tanpa sebab jelas. Mereka tak menemukan bukti keberadaan penyerang. Di sudut kota, seorang lelaki tua berjalan pelan di gang sepi. Pakaian yang dikenakannya masih bernoda darah kering, tetapi tak ada yang memperhatikannya. Bagi orang-orang yang lewat, ia hanyalah seorang kakek renta yang terlihat kelelahan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Karyo terus berjalan, matanya kosong menatap ke depan. Ia telah membalas dendam, tapi hatinya tetap gelap. Dendam bukanlah akhir, melainkan awal dari kehampaan yang lebih dalam. Namun, jauh di dalam bayangan malam, sebuah bisikan mengikutinya. Kau masih hidup, Karyo. Kau tidak bisa mati. Dendam akan selalu mencari jalan baru. Apakah ini benar-benar akhirnya, ataukah akan ada darah lain yang tertumpah di masa depan? Karyo tahu, perjalanannya belum selesai. Karyo terus berjalan tanpa tujuan. Kota ini terlalu ramai, tapi ia tetap merasa sendirian. Bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Wajah Ragil, anak semata wayangnya, selalu muncul dalam pikirannya. Senyum hangatnya, suara lembutnya, dan harapannya yang begitu besar untuk masa depan. Semua itu telah dihancurkan oleh Jenderal Harsono dan para penguasa serakah. Ia telah menuntaskan dendam, darah telah dibayar dengan darah. Namun, mengapa ia merasa kosong? Mengapa dadanya terasa hampa seolah sesuatu telah hilang selamanya? Kemenangan ini terasa lebih pahit daripada kekalahan. Karyo berdiri di depan sebuah danau kecil di pinggiran kota, tempat ia sering mengajak Ragil bermain ketika kecil.
Ia menatap permukaan air yang tenang. Dalam pantulan air itu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan, bukan wajahnya yang tua, tetapi wajah ragil yang menatapnya dengan sedih. Ayah, suara itu terdengar lirih. Karyo tersentak mundur. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia kembali menatap air, dan kali ini hanya wajahnya sendiri yang terlihat, wajah seorang lelaki tua yang kehilangan segalanya. Ragil, apakah kau bangga pada ayahmu? Gumamnya pelan. Angin malam berhembus, membawa bisikan yang samar. Apakah itu jawaban dari anaknya? Ataukah hanya permainan pikirannya yang mulai lelah? Yang jelas, Karyo kini sadar. Dendam telah selesai, tapi arwahnya tak akan pernah tenang. Hari demi hari berlalu, tapi Karyo tetap hidup. Tubuhnya yang renta tak bisa mati, tak bisa merasakan ketenangan. Ia telah menjadi legenda, bisikan di antara para prajurit dan pejabat tinggi. Mereka menyebutnya, bayangan dendam, sosok yang tak bisa dibunuh, yang bangkit setiap kali tubuhnya hancur. Pemerintah mulai memburunya. Agen-agen khusus dikerahkan untuk mencari dan menghabisinya, tapi semua itu sia-sia. Setiap tim yang dikirim tak pernah kembali. Mereka semua berakhir sama, tubuh mereka ditemukan hancur, wajah mereka membeku dalam. Ketakutan yang tak terkatakan. Namun, Karyo bukan lagi pemburu. Ia kini hanya ingin menghilang, mencari tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian. Suatu malam, ia berdiri di atas tebing tinggi, menatap laut luas di bawahnya. Ombak bergemuruh, menerjang bebatuan tajam. Ia ingin melompat, ia ingin mencoba cara lain untuk mengakhiri segalanya. Tanpa ragu, Karyo menjatuhkan diri ke dalam laut. Tubuhnya tenggelam jauh ke dasar, ditelan oleh kegelapan. Ia menutup mata, berharap kali ini benar-benar berakhir. Namun, saat ia membuka mata, ia masih ada di sana. Di dasar laut yang sunyi, tubuhnya tetap utuh, tetap bernapas, tetap hidup. Laut pun menolaknya. Ia berteriak dalam diam, tapi tak ada yang mendengar. Tak ada kematian untuknya. Tak ada akhir. Karyo adalah rawa rontek. Ia akan hidup selamanya. Dan itu adalah hukuman terberat yang bisa ia terima. Dendam telah terbalaskan, tapi apakah ini benar-benar akhir? Ataukah ini hanya awal dari kehampaan yang lebih dalam? Dendam telah usai, tapi keabadian adalah kutukan yang tak bisa dihindari. Bagaimana menurut kalian? Apakah Karyo harus terus hidup dalam keabadian ataukah masih ada musuh lain yang harus ia hadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, dendam tak selalu membawa kemenangan.